Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Thomas Aldi Kelana, SHK MHK. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang konsep dasar auditing dan profesi akuntan publik. Oke teman-teman, eh, pada mata kuliah auditing satu, yang pertama apa sih tujuan dari pembelajaran? Yang pertama, menjelaskan konsep dasar auditing. Yang kedua, memahami tujuan audit laporan keuangan. Yang ketiga, tentunya menjelaskan kedudukan audit dalam pelaporan. Keempat, memahami profesi akuntan publik. Yang kelima, menjelaskan tanggung jawab auditor. Dan yang terakhir, memahami etika dan independensi auditor. Oke teman-teman, kira-kira mengapa audit diperlukan? Eh, Mungkin teman-teman bertanya ya. Yang pertama, informasi disusun oleh manajemen. Yang kedua itu karena ketidakpastian, asimetri dan risiko salah saji dari laporan keuangan sehingga pihak eksternal memerlukan laporan keuangan khusus yang dilihat dari kacamata eksternal bukan dari internal karena pelaporan keuangan seringkali bisa dimanipulasi begitu. Yang ketiga, audit tidak boleh diperiksa secara independen. Artinya setiap proses audit itu memang ada audit internal, tetapi kalau di pertemuan ini kita akan membahas yaitu audit eksternal. Lalu yang keempat itu kepercayaan. Kepercayaan yaitu sumber informasi keuangan, laporan keuangan itu bisa dipercaya oleh pihak yang memerlukan, contohnya emiten atau investor yaitu. Kemudian audit menjembatani kebutuhan pengguna atas informasi yang andal, risiko informasi yang melekat pada laporan keuangan. Oke. Lalu apa itu auditing? Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas aserti ekonomi lalu mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak berkepentingan. Jadi laporan keuangan itu setelah diperiksa apakah patut taat lalu auditor memberikan kesimpulan. Yang pertama itu auditing itu harus sistematis, objektif, berbasis bukti dan komunikatif. Ada penyusunan rencana, risiko, bukti audit, kesimpulan, dan opini. Lalu lanjut tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit laporan keuangan tentunya resolution assurance, keyakinan memadai, bukan absolut. Artinya bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji atau saji material. Risiko audit ditekan pada tingkat yang dapat diterima. Artinya bahwa dalam memberikan opini, seorang auditor harus memberikan pernyataan yang dapat diterima, kesimpulan yang berbasis bukti, begitu. Lalu kita lanjut teman-teman. Kedudukan audit dalam sistem pelaporan yaitu manajemen menyusun laporan keuangan itu objek audit yang akan kita periksa itu auditor independen memeriksa opini audit mengkomunikasikan lalu pengguna itu mengambil keputusan. Pemisah tanggung jawab ini untuk menjaga kredibilitas sistem pelaporan keuangan. Tentunya pembagian job desk ini supaya tidak tumpang tindih antara auditor independen, opini audit dan pengguna informasinya. Begitu teman-teman. Lalu kita lanjut pada profesi akuntan publik. Apa itu profesi akuntan publik? Adalah profesi profesional yang independen. Dia itu di luar dari corporate, dari perusahaan gitu ya, yang memberikan jasa kepada publik berdasarkan kompetensi, standar, dan kode etik. Jadi, setiap akuntan mempunyai kode etik dan standar prosedur saat dia menjalankan proses audit gitu. Yang pertama, audit opini atas laporan keuangan. Jadi, seorang auditor atau KAP itu harus saat mengaudit tahap akhirnya itu memberikan opini atas laporan keuangan. Yang ketiga itu assurance.
meningkatkan keandalan informasi dari laporan keuangan dianalisis lalu memberikan informasi. Yang ketiga, konsultan, keahlian profesional non insurance. Lalu kita lanjut, tanggung jawab perbedaan dari manajemen dan auditor. Tentunya sangat berbeda sekali, walaupun mungkin dari seorang manajemen bisa jadi dia mengambil alih sebagai auditor tetapi tidak dapat memberikan opini. Yang pertama dari manajemen menyusun laporan keuangan, yang kedua menetapkan kebijakan akuntansi, ketiga membangun pengendalian internal, yang keempat bertanggung jawab atas laporan. Lalu dari segi auditor tentunya yang pertama itu memberikan opini audit, yang kedua mengevaluasi kewajaran penyajian, ketiga memahami dan menilai pengendalian, yang keempat bertanggung jawab atas opini. Dari penjelasan ini tentunya teman-teman bahwa perlu dipahami perbedaan dari dua kategori sub dari manajemen dan auditor tentunya sangat berbeda. Audit itu tidak memindahkan tanggung jawab laporan keuangan dari manajemen kepada auditor. Tentunya bahwa yang harus membuat laporan keuangan tentunya manajemen dulu, dikoreksi oleh auditor secara jurnis begitu teman-teman. Oke, lanjut. Apa itu etika profesi auditor? Jadi dalam menjalankan tugasnya, pertama itu auditor memerlukan satu, yang pertama integritas, bahwa dia harus punya fondasi yang kuat, tidak boleh ditarik di sini untuk keperluan perusahaan ini, dari tekanan dari kepala KAP, kepala perusahaan, itu tidak boleh teman-teman. Yang kedua, objektivitas. Jadi saat menemukan kasus-kasus temuan-temuan di auditor, eh, seorang auditor harus menyampaikan temuannya secara real di lapangan. Misalnya, oh ini terdapat temuan di laporan keuangan bahwa terdapat salah saji atau mana, harus dilaporkan, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian. Tentunya seorang auditor harus mempunyai kompetensi sebagai ahli di dalam membuat laporan keuangan, melakukan analisis, serta memberikan pernyataan laporan audit. Yang keempat itu etika auditor, yaitu menjaga kerahasiaan. Misalnya setelah melakukan audit terdapat temuan-temuan, seorang auditor tidak elok dan tidak boleh membeberkan hasil temuan pekerjaannya kepada kompetitor lain atau kepada perusahaan-perusahaan yang memerlukan untuk menjatuhkan perusahaan yang telah melakukan audit gitu. Jadi tidak boleh teman-teman. Yang kelima, perilaku profesional. Jadi dalam menjalankan tugasnya, auditor dituntut untuk profesional. Artinya etika profesional itu di antara integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian dan kerahasiaan itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, bahwa kalau auditor menjalankan bahwa dari 5 ini yang saya jelaskan ini, bahwa oh pasti hasil auditnya berkualitas begitu. Etika adalah sistem operasi audit, bukan sekedar daftar kepatuhan. Itu teman-teman. Yang selanjutnya itu independensi auditor. Mengapa auditor dituntut untuk independen? Artinya berdiri, tidak boleh mengikut ke kiri atau ke kanan, dia harus berdiri lurus mengikuti kode etik, etika seorang auditor. Yang pertama, dalam pemikirannya itu keputusan profesional bebas bias dan pengaruh yang tidak semestinya. Jadi kita seorang auditor itu harus independen, tidak boleh berdasarkan pertimbangan enggak enakan sama atasan, tekanan dari perusahaan B, atasan dan lain-lain. Lalu dalam penampilan terlihat independen bagi pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi memadai. Lalu ancaman mungkin yang akan didapatkan oleh auditor, teman-teman,
Adanya kepentingan pribadi, hubungan keluarga, tekanan klien, hadiah, hubungan bisnis. Jadi dalam menjalankan profesi auditor mungkin teman-teman nanti akan seringkali dihadapkan dengan kasus-kasus serupa. Misalnya teman dekat memerlukan jasa yang harusnya kita auditor bersifat independen, tetapi karena rekan teman, jadi kalau ada temuan, udahlah nggak usah dibuat temuan gitu tuh. Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi independensi sangat penting di dalam profesi auditor. Lalu skeptisme profesional, pemikiran yang selalu bertanya dan waspada terhadap kondisi mengindikasikan kemungkinan salah saji. Jadi sikap kehati-hatian bahwa berprasangka untuk salah saji pelaporan keuangan itu perlu kritis bukan sinis. Artinya ya teman-teman, auditor tidak langsung menerima informasi klien. Artinya yang tidak konsisten harus ditelusuri, dibandingkan dan dikonfirmasi. Artinya eh, ketika ada laporan keuangan kita harus misalnya memerlukan nota konfirmasi benar nggak tanggal sekian pengeluarannya dicatat tanggal sekian pengeluaran sekian, lalu sampai ke detail-detailnya. Bila perlu kita kalau di audit kita menanyakan, oh ini benar nggak ada transaksi segini segini, nominalnya segini, bukti ini pada jam sekian dilakukan oleh ini gitu, supaya kritis, supaya tidak di laporan keuangannya kita memberikan opini auditnya jelas begitu. Lalu dari etika menuju opini berkualitas, etika lanjut ke independensi, skeptisme, resiko, bukti, yang terakhir itu auditor memberikan opini audit. Setiap mata rantai memperkuat penilaian profesional dan kualitas kesimpulan auditor. Lalu untuk kesimpulan pertemuan ini, auditing memberikan keyakinan atas laporan keuangan. Jadi setiap opini yang kita berikan itu meyakinkan bahwa pihak eksternal atau pihak yang memerlukan laporan itu bahwa benar-benar kredibel dan dapat dipercaya, bahwa kualitas tergantung pada kompetensi, etika, independensi, dan skeptisme profesional seorang auditor. Baik, segitu aja pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman. Semoga eh, pelajaran pertama pada auditing satu atau dasar-dasar audit dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.